Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tutorial dalam pembuatan SK atau surat keputusan gitu. Ini penting terutama untuk para organisator ataupun para aktivis yang sederhananya untuk pelajar, mahasiswa, ataupun pemuda, dan juga boleh untuk yang lainnya secara umum, karena ini hanya yang sederhana supaya bisa dipahami oleh semua golongan gitu. Jadi dalam membuat SK itu yang pertama tentu ada kop surat. Itu misalnya contohnya ini pengurus Komisariat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami Bukit Tinggi. Kalau instansinya misalnya sekolah berarti kop sekolah di sini. Kalau instansinya OSIS ya berarti kop OSIS gitu. Jadi tergantung gitu. Kalau instansinya KNPI atau OKP atau sejenisnya, seperti apa lembaga-lembaga lain lah. Nah itu tergantung. Kemudian kita masuk ke judul, itu surat keputusan yang dikeluarkan oleh siapa, misalnya oleh pengurus berarti pengurus titik titik titik. Kemudian nomornya tentu tergantung administrasi di organisasi tersebut, tapi paling kurang nomor itu terdiri dari nomor misalnya 001 SK pertama gitu ya. Kemudian yang mengeluarkan itu pengurus, kemudian lembaganya apa, kami Bukit Tinggi misalnya, bulan yang ketiga tahun 2020. Tentangnya berarti SK-nya ini tentang misalnya membentuk panitia atau membentuk sebuah LSO, lembaga semi otonom di bawah organisasi yang kita pegang. Nah, kalau panitia misalnya nih, susunan panitia, pengarah SC dan panitia pelaksana OC, takso karya ilmiah mahir menulis menuju go internasional. Nah, itu isi SK itu minimal ada menimbang, ada mengingat, ada memperhatikan, ada memutuskan, serta menetapkan. Kemudian ada tanda tangan di bawahnya, yaitu pimpinan organisasi. Kita lihat dulu ke atas bagian menimbang. Menimbang ini isinya itu tentang pertimbangan mengeluarkan SK. Ini contohnya apa pertimbangannya? Bahwa untuk melaksanakan talkshow karya ilmiah tentang mahir menulis menuju go internasional perlu dibentuk panitia. Nah, sedangkan untuk membentuk panitia itu perlu disahkan oleh keputusan pengurus. Nah, itu pertimbangannya. Kemudian mengingatnya berarti dasar hukum. Ada misalnya ADART, ada undang-undang pemerintah atau segala macamnya. Nah, ditambah di bawahnya nanti anggaran rumah tangga masing-masing organisasi ataupun lembaga yang kita pegang. Kemudian memperhatikan itu biasanya hasil dari rapat dalam membentuk SK ini gitu. Misalnya kalau panitia berarti hasil rapat dalam membentuk panitia, hasil rapat pengurus pada hari Sabtu tanggal sekian bulan sekian. Nah, itu memperhatikannya. Lalu memutuskan berarti inilah hasil dari SK. Menetapkan. Nah, menetapkannya misalnya satu, menetapkan SK-nya dulu gitu. Kemudian yang kedua, menetapkan panitia pengarah dan panitia pelaksana dengan diketuai oleh si A, sekretaris oleh si B, serta susunan panitia terlampir. Kemudian yang ketiga, penutupnya itu ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Dikeluarkan di Bukit Tinggi pada tanggal 30 Maret misalnya 2020. Nah, untuk tanda tangan itu sebetulnya boleh kalau hanya ketua atau pimpinan yang tertinggi zaman tanda tangan ini boleh. Tapi kalau misalnya berdua boleh dengan sekretaris jenderal atau sekretaris umumnya gitu. Itu tergantung kebijakan organisasi masing-masing. Kemudian baru nanti lampirannya itu tentang susunan panitia atau susunan LSO yang kita bentuk. Nah gitu. Dari susunan LSO yang kita bentuk ini, maka dibuatlah mulai dari SC. Kalau di sini nggak ada SC-nya ya, langsung gitu kan.
mulai dari penanggung jawab, SC, ketua pelaksana, divisi, acara, perlengkapan, sampai semuanya itu dibikin. Dah, berarti selesai di sini. Semoga dengan tutorial yang singkat ini dapat membantu para pelajar, para mahasiswa, dan juga teman-teman kepemudaan ataupun yang membutuhkan. Ini dibuka untuk umum lah gitu, tutorial pembuatan SK ini. Demikian saja. Semoga ini bermanfaat.